Intinya hantu di film ini nggak ada harga dirinya. Apalagi pocong botak di tangan Umi Kuari, nasibnya mengenaskan. Wibawa sebagai pocong serem malah jadi target bulian. Kemudian dari segi make up minimalis dan yang paling penting, naskah busuk membuat semua pelawak di film ini menjadi dengan setan-setan dan hantu-hantu yang sudah terlatih. Salam sinema sahabat sinemalogi. Gerbang Setan adalah film horor komedi yang disutradarai Toto Hudi. Film ini dibintangi Umi Kuari, Mac Denny, Riza Falevi, Renaga Tahir, Rachel Oldham, Jarwo Kuat, Cak Lontong, Komeng, Obi Kumis, Marsha Adinda, dan lain-lain. Diki yang diperankan Mac Denny, Benny yang diperankan Riza Falevi, Rachel yang diperankan Umi Kuari, dan Bagas yang diperankan Renaga Tahir, dan Wina yang diperankan Rachel Oldham pergi wisata horor ke desa Lawase Urip setelah Benny menemukan selebaran misterius di mading kampus. Sesampainya di desa Lawase Urip, mereka merasakan sesuatu yang aneh dan menegangkan. Mereka berpetualang sembari menganggap ini adalah wisata yang menyenangkan, tetapi tiba-tiba berubah menjadi teror mengerikan. Antara setan yang asli dan yang pura-pura sudah tidak dapat dibedakan. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Yang menjadi pertanyaan saya, amalan apa yang sudah dilakukan oleh penulis cerita film ini yang ternyata juga sutradaranya sehingga film dengan cerita model beginian bisa diproduksi dengan begitu jumawa. Betapa iri dan dengkinya diriku ya melihat film yang compang-camping ini bisa dirilis dengan begitu bahagianya. Dari trailer saja, saya sudah dengan sangat gampang bisa menduga bahwa film ini sudah dikemas busuk dari awal. Bakalan bertabur jokes garing khas bapak-bapak dan juga komedi slapstick yang apalah-apalah. Hampir semua cast di film ini adalah pelawak senior yang sedang dalam fase puncak penyortiran hidup alias udah pada tubang alias udah pada tua. Berbanding terbalik dengan pelawak junior yang kayaknya hanya diwakili Umi Kuari, sisanya ya pemain film konvensional alternatif yang baru masuk di dunia perfilman sebagai peran pelengkap semata. Hanya pemanis, nggak lebih. Secara cerita, Gerbang Setan tidak menjanjikan cerita solid. Benar-benar menggunakan formula standar film horor kacangan tempo dulu. Hanya saja dikombinasi bumbu komedi yang lebih berhasil ketimbang plot yang dikemas serius. Film terbagi menjadi beberapa plot cerita yang cara mecahnya sadis banget. Awalnya saya mengira film ini hanya fokus pada petualangan Umi Kuari dan kawan-kawan. Nyatanya film juga menambahkan bab cerita soal desa Lawase Urip. Lebih tepatnya menceritakan tentang masa lalu desa tersebut. Kenapa desa Lawase Urip menjadi desa horor atau desa yang angker. Nyatanya film Gerbang Setan memiliki jalinan kisah yang lemah secara penceritaan dan juga secara teknis. Di awal sudah nggak jelas dan seperti yang diduga banyak ketidakjelasan yang berseliweran. Tapi saya merasa bahwa ini film yang dijual selain nama Umi Kuari ya ketidakjelasan itu. Secara komedi, film ini cukup berhasil memberikan keabsurdan yang valid. Dari cerita yang absurd dari awal, kemudian karakter-karakter yang walaupun terlihat sangat template, tetap aja menjadi absurd dengan segala peran yang mereka mainkan. Ada yang berhasil memainkan keabsurdan itu, namun ada juga yang gagal melebur dengan hal-hal yang diabsurdkan. Lajur cerita film Gerbang Setan terbagi menjadi dua genre yang mencolok, yaitu horor komedi dan drama serius. Untuk porsi dramanya, vibes sinetron sangat terasa. Segala teknis seakan memiliki kendala kreativitas. Malah yang mencolok dari vibes film horor ini justru efek low budgetnya. Dari segala setting lokasi yang ala kadar, wardrobe yang gitu-gitu aja, termasuk efek-efek visual yang menjadikan film ini terasa lemah dari segi apapun. Jajaran pemain film yang hampir semua adalah pelawak, membuat film lemah di segmen dramanya. Meski dari segi komedi, film ini tidak memiliki narasi yang kuat sehingga beberapa scene terasa ngasal dan diada-adain. Mungkin tujuannya ya untuk menambah durasi dan semacam kayak ajang untuk stand up komedi. Kehadiran Cak Lontong dan tandemannya Akbar di film ini pun mengusung lawakan yang itu-itu aja. Termasuk kemunculan Jarwo Kuat, Obi Kumis,
Bopak, Denny Chandra, Eman, dan Ginanjar 4 sekawan, serta cast lain seakan mendapat porsi ya seadanya. Karena kemunculan mereka hanya sebagai pelengkap cerita dan tentu saja sebagai pemantik komedi, yang sebagian bikin pecah, sebagian lainnya bikin geleng-geleng kepala. Sementara dari generasi muda, hanya Umi Kwari yang menurut saya bisa membawa cerita film ini bisa lebih kocak dan pecah. Saya tidak kebayang apabila Umi Kwari tidak bergabung di film ini. Mau jadi apa film ini? Penampilan Umi sendiri di film ini mengingatkan saya pada karakter yang diperankan Regina Hall di film Scary Movie yang sama-sama bergenre horor komedi. Sepertinya Umi Kwari punya potensi kuat untuk bisa masuk ke genre komedi yang memang sudah menjadi spesialisasinya. Jam Terbang mungkin masih belum banyak film yang dia bintangi. Beberapa genre sudah dia coba, dari yang drama, religi, horor, dan komedi. Tinggal bagaimana Umi bisa menyesuaikan. Berbeda dengan pemain lain yang pembawaan akting masih kaku dan belum bisa sesantai itu dalam berperan. Yang memang biang permasalahannya lagi-lagi soal jam terbang dan masih kurangnya asah skill dalam ilmu peran. Gak ada yang bisa diharapkan untuk bisa menikmati film Gerbang Setan, kecuali kamu memang membutuhkan hiburan nonton film yang gak perlu mikir kalau nonton. Kenapa tiba-tiba gini, kenapa tiba-tiba gitu, bahkan kalau kamu tahu plot twist di film ini kayak gimana, nampaknya kamu kudu pensiun sebagai penikmat film. Secara keseluruhan, Gerbang Setan tidak banyak memberikan pilihan mudah untuk bisa menikmati film ini. Selain jalan cerita yang kacau, film ini juga menyia-nyiakan talent yang seharusnya bisa dimaksimalkan lagi. Dialog-dialog ala kadar, gak berbobot dan cenderung brainless. Beberapa kali ada celetukan kasar meski niatnya bercanda. Nampaknya dialog yang saya maksud itu jatuhnya kayak merendahkan salah satu gender di bumi. Belum lagi soal perhantuan yang kayak dibikin dengan sesederhana itu. Bayi tuyul berlumur dosa yang fungsinya ya cuma nakut-nakutin buat lucu-lucuan. Intinya hantu di film ini nggak ada harga dirinya. Apalagi pocong botak di tangan Umi Kwari, nasibnya mengenaskan. Wibawa sebagai pocong serem malah jadi target bulian. Kemudian dari segi make up minimalis dan yang paling penting, naskah busuk membuat semua pelawak di film ini menjadi terkesan kosong ketimbang lucu. Kemunculan Rizky Inggar, Abdel, dan yang lain yang cuma satu frame di film ini membuat saya berpikir keras. Gimana caranya seorang Toto Hudi bisa mengumpulkan orang-orang gila ini dalam produksi film dia? Yang notabene kalau dipikir-pikir film ini nggak sebagus itu cerita dan eksekusi, lebih ke menyedihkan sih. Apakah cukup berpengaruh atau jangan-jangan isu yang beredar itu memang benar adanya? Bahwa pelawak-pelawak yang banting setir main film, kebanyakan red cardnya masih bisa dijangkau oleh produser. Ya mungkin tujuan mulianya adalah meramaikan ekosistem industri perfilman di Indonesia dengan memproduksi film-film yang gampang diterima akal sehat dan gampang buat kita sebagai penonton untuk punya akses masuk ke neraka. Karena film ini sungguh shortcut banget menuju neraka. Skor dari saya. Demikian video reaksi dari film Gerbang Setan yang tayang di bioskop. Silahkan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.